Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara 4 yang utama penyangga Masjid Agung Demak, ada satu yang paling sering dibicarakan, bukan karena ukurannya yang paling besar, bukan pula karena ukirannya yang paling indah, tetapi karena asal-usulnya yang paling mengundang tanda tanya. Ia dikenal sebagai Saka Tatal. Berbeda dengan 3 tiang utama lainnya yang terbuat dari batang kayu utuh, Saka Tatal diyakini tersusun dari potongan-potongan kayu kecil yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Dalam bahasa Jawa, tatal berarti serpihan kayu sisa pahatan secara logika konstruksi. Yang seperti ini seharusnya menjadi titik terlemah bangunan, namun justru ia berdiri kokoh menopang struktur selama berabad-abad. Menurut kisah yang hidup di tengah masyarakat, Saka Tatal dibuat oleh Sunan Kalijaga dalam waktu yang sangat singkat. Dikisahkan, ketika pembangunan masjid hampir selesai, satu saka guru belum tersedia. Para wali lain telah menyiapkan kayu besar masing-masing. Sunan Kalijaga yang datang terakhir tidak memiliki batang kayu utuh. Maka ia mengumpulkan potongan-potongan kayu, menyusunnya, mengikatnya, dan menjadikannya tiang utama. Sebagian memaknainya sebagai karomah, sebagian lain melihatnya sebagai simbol dakwah yang dalam. Serpihan yang terpisah bisa menjadi kekuatan jika disatukan oleh tujuan yang sama. Namun disinilah kontroversi mulai muncul. Para sejarawan modern mempertanyakan narasi tersebut. Mereka menilai bahwa teknik penyusunan kayu komposit seperti itu bukanlah hal mustahil dalam arsitektur tradisional Jawa. Di sistem sambungan dan tekanan vertikal bisa saja membuat struktur tetap stabil tanpa perlu dianggap sebagai peristiwa supranatural. Ada pula pendapat yang menyebut bahwa cerita tentang Saka Tatal berkembang jauh setelah masjid berdiri, sebagai bentuk penguatan legitimasi spiritual Sunan Kalijaga di tengah masyarakat. Artinya, legenda bisa saja lahir dari kebutuhan sosial untuk menghadirkan figur teladan yang memiliki dimensi keajaiban. Lalu, mana yang benar? Apakah ia benar-benar dibuat dalam satu malam sebagai bukti keistimewaan seorang wali? Ataukah ia hasil rekayasa teknik yang kemudian dibungkus kisah simbolik? Menariknya, perdebatan ini justru memperkaya makna Saka Tatal itu sendiri. Jika ia adalah karomah, maka ia menunjukkan bahwa pertolongan Allah hadir dalam momen genting. Jika ia adalah simbol, maka ia adalah strategi komunikasi dakwah yang luar biasa cerdas. Dan jika ia murni karya teknik tinggi, maka ia membuktikan bahwa para wali menguasai ilmu konstruksi yang melampaui zamannya. Namun ada satu sisi yang jarang disentuh. Beberapa peneliti melihat posisi Saka Tatal dalam struktur bangunan bukan sekadar sebagai penopang fisik, melainkan sebagai penopang pesan ideologis. Ia berdiri di antara tiang-tiang lain, seakan menyampaikan bahwa kepemimpinan spiritual tidak selalu datang dari yang paling utuh secara tampilan, tetapi dari yang mampu menyatukan yang terpisah. Saka Tatal menjadi metafora bahwa dakwah di tanah Jawa bukanlah proses penghancuran budaya lama, melainkan penyusunan ulang unsur-unsurnya ke dalam kerangka tauhid. Serpihan tradisi tidak dibuang, tetapi diarahkan. Disinilah kecemerlangan metode Sunan Kalijaga terlihat begitu jelas. Namun perdebatan belum berhenti sampai di situ. Ada pula yang mempertanyakan, mengapa kisah Saka Tatal lebih populer dibanding 3 saka guru lainnya? Mengapa fokus narasi seolah diarahkan pada satu figur? Apakah ini murni kebetulan sejarah, atau bagian dari pembentukan narasi kolektif masyarakat? Semakin kita menggali, semakin kita menyadari bahwa Saka Tatal bukan hanya soal kayu yang disusun, ia adalah titik temu antara iman, budaya,
politik, dan historiografi, dan mungkin justru karena itulah ia terus hidup dalam perbincangan. Namun ada satu aspek yang belum kita bahas, tentang kemungkinan bahwa Saka Tatal bukan sekadar simbol persatuan umat, tetapi penanda perubahan kepemimpinan spiritual di Jawa, sebuah isyarat halus tentang pergeseran strategi dakwah yang tidak semua orang pada masa itu menyadarinya. Saudara-saudaraku, semakin kita menelusuri kisah Saka Tatal, semakin jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar keaslian cerita, melainkan cara kita memahami hubungan antara spiritualitas dan kekuasaan pada masa awal Kesultanan Demak. Pada abad ke-15, Demak bukan hanya pusat dakwah, tetapi juga pusat politik yang sedang tumbuh, masjid berdiri berdampingan dengan istana, ulama dan penguasa berjalan dalam satu irama, meski tidak selalu tanpa perbedaan pandangan. Dalam konteks seperti inilah, Saka Tatal memperoleh dimensi yang lebih luas. Bayangkan sebuah tiang yang tersusun dari bagian-bagian kecil, lalu ditempatkan sebagai penopang struktur utama. Itu bukan keputusan sembarangan. Dalam bahasa simbol, ia dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa kekuatan kepemimpinan baru tidak lagi bertumpu pada garis keturunan semata, melainkan pada kemampuan menyatukan elemen yang beragam. Beberapa akademisi berpendapat bahwa narasi Saka Tatal muncul sebagai bentuk legitimasi terhadap model kepemimpinan kolektif para wali. Mereka tidak memusatkan pengaruh pada satu figur tunggal, tetapi membangun sistem yang saling menopang. Dengan demikian, masjid menjadi cerminan tata kelola sosial yang mereka rancang. Namun di sisi lain, kalangan tradisional tetap meyakini adanya dimensi batin yang tidak bisa diukur dengan pendekatan ilmiah. Bagi mereka, mempertanyakan kemungkinan karomah sama saja dengan membatasi kuasa Tuhan pada logika manusia. Di titik inilah perdebatan seringkali berubah menjadi sensitif. Menariknya, kedua sudut pandang tersebut tidak harus saling meniadakan. Sebuah karya bisa saja lahir dari keahlian teknis tinggi, sekaligus dinaungi oleh doa yang tulus. Keterampilan tidak menghapus keberkahan. Perencanaan matang tidak menutup kemungkinan adanya pertolongan ilahi. Justru kombinasi keduanya seringkali melahirkan sesuatu yang melampaui zamannya. Jika kita melihat struktur Masjid Demak secara keseluruhan, Saka Tatal berada dalam keseimbangan dengan tiang-tiang lain. Ia tidak berdiri sendirian sebagai pusat, tetapi menjadi bagian dari sistem. Ini memberi pesan penting, perubahan tidak terjadi melalui dominasi, melainkan melalui integrasi. Dan mungkin disinilah letak rahasia terdalamnya. Para wali tidak sedang menunjukkan keajaiban untuk dikagumi, mereka sedang menanamkan paradigma baru tentang bagaimana masyarakat dibangun, bahwa keberagaman bukan ancaman, bahwa perbedaan bukan alasan perpecahan, bahwa yang tampak sederhana dapat memiliki fungsi besar bila ditempatkan pada posisi yang tepat. Namun masih ada satu lapisan yang jarang disentuh oleh pembahasan populer. Beberapa pengamat arsitektur tradisional mencatat adanya proporsi tertentu dalam jarak antar saka guru yang mengikuti pola geometris khusus. Pola ini bukan hanya estetika, melainkan mencerminkan harmoni kosmologis yang telah dikenal dalam tradisi Nusantara jauh sebelum datangnya Islam. Artinya, transformasi yang dilakukan para wali bukanlah penghapusan total, melainkan penyelarasan ulang. Disinilah pendekatan dakwah itu menjadi revolusioner. Alih-alih meruntuhkan simbol lama, mereka menafsirkannya kembali dalam cahaya tauhid. Hasilnya adalah bangunan yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa gejolak besar, namun perlahan mengubah orientasi keyakinan mereka. Lalu pertanyaan yang tersisa kini bukan lagi, apakah Saka Tatal benar-benar ajaib? Melainkan, mengapa simbol ini terus relevan hingga hari ini?
Mungkin karena kita masih hidup dalam masyarakat yang terpecah-pecah. Mungkin karena kita masih belajar bagaimana menyatukan serpihan menjadi kekuatan bersama. Atau mungkin karena pesan itu memang dirancang untuk melampaui zamannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sakatatam kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa kekuatan tidak selalu lahir dari sesuatu yang utuh dan megah, kadang justru yang tampak kecil, terpisah, bahkan dianggap sisa. Mampu menjadi penopang utama jika disatukan dengan visi yang benar. Entah kita memandangnya sebagai karomah, simbol dakwah, atau mahakarya teknik arsitektur, satu hal tidak dapat dipungkiri. Sakatatal telah melampaui zamannya. Ia bukan sekadar tiang kayu, ia adalah pesan yang dibangun dalam bentuk fisik, pesan tentang persatuan, tentang strategi, tentang kebijaksanaan membaca masyarakat tanpa menimbulkan guncangan. Perdebatan sejarah mungkin akan terus berjalan, akan selalu ada yang mengkritisi, mempertanyakan, dan menafsirkan ulang, namun justru disitulah kekayaan warisan ini berada. Ia hidup, karena ia terus dibahas, ia bermakna, karena ia terus direnungkan. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang bagaimana tiang itu dibuat, tetapi tentang bagaimana kita hari ini menyatukan serpihan-serpihan yang ada di tengah umat. Apakah kita mampu menjadikannya kekuatan? Ataukah kita justru membiarkannya tercerai-berai? Sakatatal mengajarkan bahwa yang terpisah bisa kokoh bila terikat oleh tujuan yang sama. Jika episode ini membuka sudut pandang baru bagi Anda, jika kisah ini membuat Anda melihat sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu tetapi sebagai cermin masa kini, maka mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sahabat serta keluarga agar semakin banyak yang memahami warisan para wali dengan pemahaman yang lebih jernih dan mendalam. Karena memahami sejarah bukan untuk berdebat tanpa arah, melainkan untuk mengambil hikmah dan memperbaiki masa depan. Dan pada episode berikutnya, kita akan membahas dimensi yang lebih sensitif, hubungan antara arsitektur, strategi dakwah, dan dinamika kekuasaan yang membentuk arah peradaban Islam di tanah Jawa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.